amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua MGBK MTS Nasional Pak Dwi Atmaja. Mudah-mudahan sehat ya Pak Dwi ya. Bulan puasa kemarin sudah mengikuti Amin, amin. pelatihan talent DNA dengan ISQ ya. Mudah-mudahan nanti bisa berdampak kepada yang lain. Amin, amin. Yang saya hormati para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian, seluruh guru madrasah dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat melaksanakan tatap maya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sangat penting, dan saya sangat concern sekali terhadap hal ini, meskipun undangannya baru kemarin sore ya. Jadi undangannya seperti tahu bulat digoreng dadakan. Ya, tapi tidak apa-apa karena memang saya punya concern dan saya kebetulan ada waktu nih sebelum saya ada agenda lain. Tapi Bu Ani, saya tidak memberikan sambutan, tapi saya ingin memberikan materi sebentar. Jadi materi, jadi Bapak Ibu narasumber mohon bersabar sedikit menunggu, saya ingin menyampaikan karena penting buat saya. Oke, siapa Di Pak? dalam Ya. suratnya itu keynote speech, bukan sekedar sambutannya. Saya penting menyampaikan ini sebagai motivasi Bapak Ibu sekalian. Sebagai motivasi dan juga saya ingin memberikan insight, memberikan pandangan, memberikan perspektif tentang betapa pentingnya menulis. Jadi kalau saya ditanya, apa pekerjaan Pak Tobib? Pekerjaan saya itu menulis. Ya, jadi direktur ini kebetulan aja ini jadi direktur ya. Tapi kalau saya ditanya pekerjaan saya apa? Pekerjaan saya menulis. Oh ya, tadi saya belum mention Pak Kasubdit GTK MTS ya, Pak Dr. Fahrozi. Ini saya nggak kelihatan ya, mana ya Pak Fahrozi? Udah masuk belum? Makasih Pak Dir, lagi kurang fit Pak Dir. Oh, kurang fit ya, karena Nggih, ya Pak Fahrozi, mohon maaf. nggih. Tadi nggak begitu kelihatan karena banyak yang hadir ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Nggih. em, saya ingin membuktikan dan saya ingin memberikan eh, pandangan kepada Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya menulis. Saya bahkan sudah membuat materi ya, saya akan tayangkan. Jadi saya ini sebagai penulis, jadi istilah kata ini kalau Pak Fahrozi mungkin sudah biasa membaca tulisan-tulisan saya di website Kemenak, bahkan kemarin di bulan Ramadan saya tiap hari menulis, karena memang itu bagian dari cara saya untuk menyelesaikan atau untuk apa namanya, untuk mengobati stres. Jadi eh, apa saya tuh nggak punya hobi yang banyak ya. Saya nggak doyan kopi, saya nggak doyan nonton bioskop. Kalau nonton bioskop biasanya saya tidur. Saya juga nggak hobi mancing, nggak hobi ngerokok juga nggak. Kongko-kongko juga nggak begitu hobi. Hobi saya itu cuman satu ya, untuk mengobati stres saya itu adalah menulis. Jadi sebagai bagian dari terapi dari apa namanya kehidupan saya adalah menulis. Saya menyendiri dan saya ketak-ketik dan akhirnya stres saya hilang gitu ya. Yang kedua obatnya adalah ketemu dengan keluarga, itu aja. Jadi dua aja cara saya untuk mengobati stres itu ya. Jadi karena kalau kita jalan-jalan mahal gitu ya, nggak usah jalan-jalan, nggak usah, pokoknya menulis, ketemu dengan keluarga udah itu cukup gitu ya. Nah, lain lagi kalau Pak Fahru Rozi ngajak jalan, saya kadang-kadang belum tentu mau ngajak jalan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berharap pertemuan ini jangan terlalu serius tapi apa namanya santai tapi apa namanya mendapatkan poin penting ya. Saya ingin share screen ya. Apakah sudah nampak Pak Dwi? Sampun Pak, sampun. Nampak ya, Bapak. baik. Kelihatan Pak, kelihatan. Udah Bapak bisa. Ibu sekalian yang saya hormati, ini saya membuat materi tadi malam, saya buat pakai tangan saya sendiri, lalu kemudian saya minta sama staf saya untuk membuatkan apa namanya PowerPoint ya. Jadi saya nggak minta tolong buatkan sama Pak Forozi, saya buat sendiri ya. Oke,
membangun budaya menulis bagi guru madrasah. Jadi kalau saya ingin menyarankan, ingin mendampingi, mendorong kepada kawan-kawan, teman-teman guru, para kepala madrasah, kepada para pengawas, saya punya otoritas dan punya latar belakang penulisan yang cukup, ya. Jadi istilah saya boleh menyampaikan ini karena supaya Bapak Ibu tidak ragu bahwa saya adalah seorang penulis. Makanya saya memberikan judul pada tema kali ini adalah membangun budaya menulis bagi guru madrasah. Oke. Nah, ini moto saya. Ini moto hidup saya dalam, ini mohon maaf kalau gambar ini jangan dilihat orangnya ya. Bayangkan aja itu adalah gambarnya Pak Fahru Rozi ya. Motonya adalah menulis adalah amal jariah yang pahalanya mengalir terus hingga bumi berhenti berputar. Maksudnya adalah sampai hari kiamat. Karena apa? Menulis itu adalah nanti menjadi warisan artefak yang akan dibaca oleh orang. Dan bahkan suatu saat nanti ke depan, 100 tahun yang akan datang, itu akan jadi bahan dari penelitian dari generasi-generasi berikutnya. Kita tidak tahu. Dan ini nanti akan jadi warisan budaya, warisan peradaban. Kalau guru-guru madrasah menulis, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang akan mewariskan terhadap peradaban ini untuk masa depan anak-anak kita, masa depan generasi-generasi kita, 100-200 tahun yang akan datang, bahkan 1000 tahun yang akan datang. Dan ini menjadi bahan. Dan nanti Pak Dwi Ajmaja, Pak Fahru Rozi nanti akan jadi bagian yang akan diteliti oleh masa yang akan datang, oleh para peneliti-peneliti modern yang akan datang. Ini luar biasa ya, teman-teman semua. Nah, saya ingin memberikan beberapa bukti tentang tulisan saya. Ya, saya ingin menunjukkan dulu, baru saya bicara soal urgensi penulisan. Ya, ini beberapa karya buku saya, yang baik itu apa namanya di remaja, psikologi, fikih, sosial keislaman, ya istilahnya palu gada. Karena memang saya punya latar belakang yang banyak ya, dari latar belakang pesantren, saya juga akademisi, saya juga trainer, saya juga riset atau peneliti gitu. Jadi ini beberapa buku yang memang sudah lama saya tulis, sudah sangat lama sekali, sekitar tahun 2000 apa 2003 2004 ya. Mungkin Bapak Ibu guru-guru barangkali dulu pernah waktu zaman SMA atau zaman madrasah aliyah pernah membaca buku saya tentang fikih gaul, yang pertama maupun yang kedua, ada sufi funky ya, ada haji, ada psikologi, ada bahaya makanan haram dan seterusnya ya. Bahkan ini buku yang bahaya makanan haram yang pernah saya tulis itu pernah dicetak oleh Kementerian Agama tahun 2003 sebanyak 100.000 eksemplar dan dibagikan kepada seluruh KUA di Indonesia, 100.000. Ya, itu alhamdulillah itu ada barokahnya ya. Buat ada royaltinya yang lumayan buat saya waktu itu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini buku yang belakangan saya tulis ya, yang saya perbaharui maksud saya bersama dengan kawan, dengan dosen apa counterpart saya, yaitu psikologi Islam, integrasi nilai-nilai ketuhanan dan sains. Kemudian ini buku yang Fikih Gaul yang kedua ya, Fikih Gaul era milenial, yang juga sudah bisa di-download ya. Fikih Gaul ini sudah free, apa namanya, dalam bentuk e-book ya, bisa di-download, silahkan di inskripsi ya. Kemudian ini ada beberapa buku yang memang saya saya inisiasi di pendidikan tinggi keagamaan Islam pada waktu itu. Ada Grand Design, ada Merawat Mutu Menuju Kampus Unggul ya. Dan ini ada beberapa yang memang sudah saya tulis, ada juga buku Haji dan Umroh yang saya ini sudah beberapa tahun yang lalu, tapi yang belakangan ini menjadi guru ala Nabi, saya memimpin langsung penulisan buku ini. Nah, ini coming soon yang beberapa saat nanti saya akan launching beberapa kumpulan dari sekian banyak pikiran-pikiran atau kolom artikel di media daring ya. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu lama. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, saya ingin memulai dari sini, Bapak Ibu sekalian. Menulis adalah tradisi mulia para dewa, dalam tanda kutip. Kenapa saya mengatakan ini? Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menulis. Tidak semua orang memiliki kelihayan untuk menuangkan sebuah gagasan, perasaan, apa yang dia lihat dan apa yang dirasa dalam sebuah tulisan. Ya, jadi ini menjadi sebuah kemampuan istimewa, meskipun itu bukan menjadi sesuatu yang
yang mutlak milik orang yang memiliki bakat. Ya, menulis itu sebenarnya bukan bakat, tapi menulis itu adalah kemauan, keinginan. Ya. Tapi kalau menulis di WA atau menulis di status, ya itu saya kira semua orang bisa nulis. Tapi itu bukan tulisan itu hanya coretan-coretan yang belum tentu juga bermanfaat ya. Nah, menuangkan gagasan dan perasaan otentik ke dalam tulisan adalah tanda kehebatan seseorang. Jadi dituangkan lalu kemudian diungkapkan apalagi dengan bahasa yang enak itu akan sebagai sesuatu yang istimewa. Yang kedua adalah bagi kita ya tulisan itu juga bagian dari medium ilahi ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan atau Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad ya. Itu awalnya melalui medium spiritual tapi pada akhirnya kan terjabar dalam tulisan dalam Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini. Hadis ya. Ini menjadi medium ilahi. Apalagi misalnya kita punya kemampuan-kemampuan spiritual tertentu lalu kemudian kita menuangkan dalam suatu tulisan itu akan sangat hebat. Seperti misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina konon dalam sebuah sejarahnya menulis buku Asy-Syifa yang buku itu di mana jumlahnya ada sekitar 6.000 halaman. Ya. Asy-Syifa atau Al-Qanun Atib itu ya. Itu ditulis berdasarkan pada pengalaman-pengalaman spiritual setelah dia itu melakukan sholat hajat, lalu kemudian dia lalu kemudian bermimpi, dalam mimpi-mimpinya itulah kemudian dia mendapatkan pencerahan-pencerahan spiritual, begitu dia bangun menulis. Dan akhirnya menjadi sebuah kitab yang menjadi pegangan selama 8 abad oleh para dokter-dokter di dunia barat. Ya, Ibnu Sina yang sekarang dikenal dengan Avicenna ya. Kemudian warisan abadi. Tulisan itu menjadi bukti keberadaan pemikiran manusia yang dapat bertahan melampaui usia penulisnya. Yang jelas lah. Kita tahu ya, Plato dulu memang belum menulis, tapi ditulis pada akhirnya ditulis atau dirangkaikan atau dibukukan oleh para murid-muridnya. Dan sekarang kita belajar tentang filsafat Yunani yang luar biasa, yang berpengaruh terhadap pembangunan epistemologi, ilmu pengetahuan di dunia ini dan sumbangsihnya luar biasa gitu ya. Nah, ini lagi-lagi itu adalah dari melalui medium tulisan. Oke, Bapak Ibu. Nah, menulis itu juga bagian dari upaya untuk melanjutkan tradisi ilmiah Islam klasik, Bapak Ibu. Para ulama zaman dulu ya budaya menulis itu sebagai tradisi para ulama dan saintis Islam terdahulu. Makanya Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai pendidik itu bisa menuangkan pengalaman-pengalamannya, ide-ide kreatifnya, ide-ide inovatifnya dalam sebuah tulisan yang bisa diwariskan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan generasi-generasi yang akan datang. Nah, demikian juga para kiai yang kiai pesantren. Kiai pesantren itu santrinya ada 1.000 diajar, ada 100 diajar, ada 10 diajar, ada 1 diajar. Tetap diajar karena memiliki tugas transfer of knowledge. Akan tetapi kalau nggak ada santrinya gimana? Dia menulis. Kalau nggak mengajar menulis itu adalah tradisi keilmuan, gitu. Yang kedua, ya adalah penjaga ilmu. Ya, jadi menulis itu adalah menjaga dan menyebarkan ilmu melalui kitab-kitab dan karya tulis. Demikian juga sama. Apalagi misalnya Bapak Ibu ya, guru sastra, guru matematika atau guru apapun lah ya, guru akidah akhlak atau fikih segala macam itu bisa dituangkan di situ. Dengan berbagai pengalaman-pengalaman dan ide-ide yang akan disampaikan. Berikutnya adalah tulisan itu juga sebagai karya yang masih dirujuk hingga kini sebagai sumber keilmuan. Karena apa? Ini menjadi tradisi Islam klasik. Hingga saat ini kita ingin mengacu, kitab apapun masih tersedia. Apalagi sekarang ada aplikasi atau tersimpan di dalam Maktabah Syamilah, ribuan bahkan ratusan ribu buku-buku itu ada dalam satu kopian di files yang kita bisa akses dengan sangat mudah. Ini karena apa? Karena tradisi menulis para ilmuwan dan para ulama masa lalu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, menulis itu juga bagian dari upaya untuk merawat sanad keilmuan. Ya, dulu memang
pada zaman keemasan bahwa belajar itu memang ada namanya transfer ilmu secara langsung ya, metode talaki ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang lulusan Mesir masih ada metode talaki yang langsung gitu ya, bersanad dari guru langsung disampaikan, dan juga sebagai sanad lisan. Ilmu itu yang bagus, yang keren itu bukan karena kita menemukan di apa namanya secara keilmuan, maksud saya itu menemukan dari sebuah bacaan semata, tapi juga kita mendapatkan langsung dari pemilik sanad keilmuan itu sendiri. Kalau kita bicara tentang tasawufnya Imam Al-Ghazali, kita mendapatkan langsung dari murid-muridnya atau para apa namanya jamaah-jamaah tarekat yang juga menyampaikan atau tersambung dengan keilmuannya Imam Al-Ghazali. Dan juga dokumentasi tertulis menjadi bentuk dokumentasi keilmuan yang otentik dan dapat ditelusuri lintas generasi. Makanya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan peradaban itu berasal dari artefak-artefak tulisan yang nanti itu bisa jadi bahan diskusi yang terus berkembang. Oke, Bapak Ibu. Cepetan deh, Nah, Azra. mohon yang bocor ditutup dulu. Oke. Membangun peradaban melalui literasi, Bapak Ibu. Kalau di bidang agama misalnya ada karya-karya tafsir, hadis, fikih menjadi pondasi keilmuan Islam yang luar biasa. Kemudian sains, jelas kontribusi ilmuwan muslim di abad-abad pertengahan, matematika, astronomi, kedokteran dan kimia dan lain-lain itu juga semua ditularkan melalui literasi. Sastra juga apalagi ya, Rumi misalnya gitu ya. Jalaluddin Rumi yang luar biasa, kemudian juga karya-karya Robiah Al-Adawiyah yang sudah ditulis juga oleh para murid-muridnya itu juga sangat banyak. Kemudian bidang filsafat, pemikiran filosofis yang menjembatani tradisi Yunani dengan dunia Islam, ya, misalnya dari Ibnu Arabi, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Rushd, Al-Ghazali, itu kitab-kitabnya semuanya ada dan kita bisa pelajari dan semuanya adalah tertulis. Nah, Bapak Ibu, menulis juga bisa menghasilkan karya yang berkelanjutan ya. Kalau guru itu menulis ya, guru madrasah menulis, menciptakan karya yang bisa berkontribusi buat keilmuan supaya apa? Ilmu itu terus berkembang. Bukan hanya sekedar jadi omon-omon gitu ya. Tapi ini menjadi budaya yang bisa dicek dari tradisi literasi kepenulisan para guru. Nah, dan murid juga bisa belajar ya. Jadi bersumber dari apa? Dari tulisan guru, dari tulisan para pendidik-pendidik sebelumnya. Lalu kemudian juga bisa diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Oke. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, budaya menulis di lingkungan guru madrasah itu juga mendorong untuk inovasi pendidikan Islam. Tentu menyangkut hal yang berhubungan dengan berpikir kritis, creative thinking, ya, critical thinking sama creative thinking ya, membangun kreativitas. Dan juga membantu guru untuk mengembangkan pendekatan yang lebih relevan dengan zaman saat ini. Oh, nanti satu saat misalnya ada sebuah penelitian, pada tahun sekian sampai sekian model pembelajarannya sekarang ini, modelnya seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya artificial intelligence, model pembahasan seperti ini, itu kan dituangkan dalam sebuah tulisan dan itu akan menjadi modal yang sangat berarti, sangat bermakna buat peradaban kita. Dan juga inovasi. Jadi bisa menghasilkan inovasi pendidikan yang memperkaya dunia di madrasah. Nah, Bapak Ibu sekalian, menulis juga ini bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Karena guru tidak boleh berhenti dan puas terhadap apa yang dimiliki pengetahuannya yang saat ini, tetapi juga harus terus mengembangkan untuk meningkatkan profesionalisme. Sebagai apa? Pertama, sebagai refleksi pengajaran. Ya. Jadi apa yang ada ditulis, direfleksi, dan sekarang sudah ada sudah ada aplikasi Magis